Yesus harus berkata, hai yang kurang iman. Oke, sekarang mari kita pertimbangkan bagian lain yang terdapat dalam Matius 8 ayat 5-10. Matius 8 ayat 5-10. Mari kita dari Matius pasal 8. Saya baca. Dan ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira mendekat dia. Ayat 6, dan berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah, lumpuh, dengan sangat tersiksa. Ayat 6, dan Yesus berkata kepadanya, setelah datang aku akan menyembuhkan dia. Ayat 8, dan seraya menanggapi, perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya, katakanlah sepatah kata kepada Yesus, aku tidak layak ya menerima Tuhan di dalam pondokku, di dalam rumahku, di dalam atapku. Ya, katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Lalu apa jawabannya Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, ayat 9-nya mengatakan demikian. Ayat 9-nya sebentar, si perwira itu berkata begini, sebab aku juga adalah manusia, sebab aku juga adalah manusia di bawah otoritas, yang mempunyai prajurit-prajurit di bawah diriku. Dan aku berkata kepada yang ini, pergilah, dan pergilah dia. Dan kepada yang lain, datanglah, dan datanglah dia. Dan kepada hambaku, lakukanlah ini. Dan dia melakukannya. Ayat 10, dan Yesus setelah mendengarkan, dia kagum dan berkata kepada mereka yang sedang mengikuti, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahkan di antara orang Israel pun, aku tidak menemukan iman sebesar ini. Nah, dalam kisah ini, saudara-saudara, ada hamba dari seorang perwira yang didera oleh penyakit. Dan sang perwira itu meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Kita bisa membayangkan sebentar ya, dari firman yang kita dengar, seorang perwira, dia punya hamba, seorang perwira, dia punya budak. Nggak ada urusan untuk sang perwira atau untuk seorang majikan untuk mengurus budaknya yang sakit. Bukan urusannya dia, ya. Budaknya yang sakit bisa diperlakukan oleh hamba bawahannya yang di atas si budak ini untuk disingkirkankah, dibuangkah, atau dibunuhkah, itu terserah pada kepala rumah tangganya, siang perwira ini. Tetapi beda, ini perwira yang rasa kemanusiaannya sangat besar, kasihnya sangat besar kepada sesama. Karena itu, dia begitu peduli dengan hambanya. Dia datang kepada Yesus, dia minta supaya Yesus menyembuhkan hambanya. Ya. Nah, dalam ayat 7, Yesus berkata bahwa dia mau datang ke rumah perwira itu untuk menyembuhkan hambanya. Jadi dia akan datang ke rumah perwira itu. Ya, pada saat aku datang, aku akan menyembuhkannya. Dalam ayat 8, sang perwira dengan iman yang penuh akan kuasa Yesus, dia berkata kepada Tuhan bahwa tidaklah perlu baginya datang ke rumahnya. Cukup katakan sepatah kata saja dan hambaku akan disembuhkan. Dalam ayat 10, Yesus kagum terhadap iman yang besar dari sang perwira itu. Nah, dalam kisah pertama tadi, Petrus akhirnya memilih untuk hidup dengan penglihatan dan menunjukkan iman yang kecil, iman yang kurang. Tapi dalam kisah kedua, sang perwira mendemonstrasikan iman yang besar dan ia hidup oleh iman dengan menaati sang firman, bukan dengan penglihatan. Saudara, coba bayangkan di ayat 8 ini ya. Katakanlah sepatah kata saja dan hambaku akan disembuhkan. Dari mana iman perwira dari Kapernaum ini bisa semacam ini? Kan firman datangnya, kan iman munculnya dari pendengaran. Ya, pendengaran kan akan firman Elohim. Di sini sama Sia tidak sama sekali berkata tentang perkataan itu berkuasa. Sepatah kata saja itu bisa memulihkan orang yang sakit. Dia tidak pernah berkata begitu. Tapi dari mana perwira Kapernaum ini bisa muncul iman sebesar ini? Dari mana, saudara? Sekali lagi, iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Elohim. Nah, saudara-saudaraku, dia kemungkinan besar sempat mendengar orang-orang yang atau gerakan massa yang begitu masif menceritakan tentang seorang rabi yang sanggup melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Bahkan orang yang sudah mati pun bisa dibangkitkan, anak Yairus misalnya. Jadi perwira ini mungkin sering mendengarkan sang firman. Dari banyak hal yang dia dengarkan, dia pilah-pilah. Tidak semuanya hal-hal duniawi yang dia dengarkan. Tapi begitu dia mendengar sang firman, dia langsung memasukkannya ke dalam hatinya. Dia dengar firman, dia masukkan dalam hatinya. Dan dia itu sekarang ada di mana?
Begitu bertemu, maka imannya sudah begitu kuat untuk mengatakan, katakan sepatah kata saja, Tuhan, hambaku pasti sembuh. Nah, begitu ya saudara. Jadi iman besar ini pasti datang dari pendengaran akan firman. Jadi dari kisah-kisah orang yang menceritakan kepadanya tentang Yesua, dari percakapan orang banyak tentang Yesua, tentu ini yang membuat dia akhirnya berkata seperti itu, karena dia coba membandingkan. Kalau Yesua punya otoritas sebesar itu, dan dia sendiri punya otoritas sebagai seorang perwira, dia punya bawahan, dia punya atasan. Waktu atasannya memanggil dia, maka dia akan tunduk. Waktu bawahannya dia suruh, bawahannya akan tunduk kepadanya. Dan inilah hal otoritas yang dia coba perbandingkan dengan Tuhan Yesua HaMasiah. Kalau penyakit yang lain bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesua HaMasiah, kalau orang yang kerasukan, setan-setan itu bisa diusir dari tubuh orang yang kerasukan itu oleh kuasa HaMasiah, maka dia berpikir bahwa HaMasiah itu punya otoritas yang lebih tinggi daripada penyakit, lebih tinggi daripada setan-setan, lebih tinggi daripada kematian. Karena itu, kalau Yesua mengatakan sepatah kata saja, maka bawahannya ini pasti akan menurut. Begitu saudaraku. Inilah iman yang besar dari sang perwira, ya. Jadi kalau kita perbandingkan kisah pertama, Petrus akhirnya memilih untuk hidup dengan penglihatan dan menunjukkan kurang iman. Tapi dalam kisah kedua, sang perwira mendemonstrasikan iman yang besar, yang ya hidup dengan iman, dengan menaati sang firman, bukan dengan penglihatan. Nah, jadi ini yang, ini ada kata, ini saya ambil. Ya, orang benar hidup oleh iman ya, ini gambar aja, oke. Nah, saudara, jadi sekarang kita akan membahas kehendak Tuhan. Jadi begini, iman yang kecil adalah menjalani hidup dengan dipimpin kelima indera. Tapi iman yang besar adalah menjalani hidup dengan dipimpin oleh firman. Ya, iman yang kecil adalah menjalani hidup dengan dipimpin oleh kelima indera. Iman yang besar adalah menjalani hidup dengan dipimpin oleh firman. Itu pernyataan dari yang membuat pelajaran ini ya. Oke, kita harus tahu dulu apa kehendak Tuhan berkenaan dengan kesembuhan. Sangat mudah untuk menjalani hidup, untuk berbicara dan percaya dengan iman ketika kita mengetahui kehendak Tuhan. Ya, kalau kita tahu kehendak Tuhan, itu menjalani hidup, kita bertindak, kita berbicara dengan iman, itu mudah, karena kita tahu kehendak Tuhan. Dan karena kehendak Tuhan diungkapkan melalui firman Tuhan, maka marilah kita menggali apa yang kita suci katakan tentang kesembuhan. Ya, dimulai dari perjanjian lama dulu tentunya. Apa yang yang firman Tuhan katakan tentang kesembuhan dari perjanjian lama dulu, kita mau lihat. Kalau itu adalah berupa kehendak Tuhan, maka itu akan mudah kita jalani, mudah kita bicarakan, mudah kita percaya, dan kita bertindak dengan iman kita. Maka terjadi kesembuhan, gitu ya. Yuk kita mulai dengan meneliti firman Tuhan dalam perjanjian lama. Jadi kehendak Tuhan tidak ditemukan dari apa yang kita pikir sebagai kehendak Tuhan, atau yang dikatakan orang lain sebagai kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan ditemukan di dalam firman-Nya, melalui pengenalan akan Dia dan persekutuan pribadi dengan Dia. Saudara akan tahu kehendak Tuhan dari situ. Oke, yuk. Mazmur 103 ayat 2 dan 3 berkata, "Berkatilah Yahweh, hai jiwaku, dan janganlah melupakan semua kebaikan-Nya. Dialah yang telah mengampunkan segala kesalahanmu, yang telah menyembuhkan segala penyakitmu." Perhatikan, berkatilah Yahweh, hai jiwaku, janganlah melupakan semua kebajikannya, kebaikannya. Dialah yang telah mengampunkan segala kesalahanmu, yang telah menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, saudara, ayat ini luar biasa, dahsyat sekali. Ya, pernyataan Mazmur 103 ayat 2 dan 3 itu, ya, kita baca, Daud, sang pemazmur, menyejajarkan antara pengampunan atas dosa dan kesalahan dengan kesembuhan dari penyakit dengan satu kata yang sama, yaitu segala dosa dan kesalahan, segala penyakit, ya, itu sejajar, ya. Dialah yang sudah, coba kita baca sekali lagi, ya. Dialah yang telah menyembuhkan, dialah yang telah mengampunkan segala kesalahanmu, yang telah menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi ini dibuat sejajar sekali, ya. Dialah yang telah, dan segala. Oke, dilihat saudara-saudara, ya, lihat. Oh, ini dia ayatnya, ya, mengampunkan segala kesalahanmu, yang telah menyembuhkan segala penyakitmu. Kita yakin bahwa melalui baptisan air, semua dosa-dosa kita telah dihapuskan. Betul ya, saudara? Tidak diragukan lagi bahwa darah HaMasiah Yesua telah menutup segala dosa-dosa kita. Tidak ada yang terkecuali.
Betul? Sebesar apapun dosamu, ketika engkau percaya, dibaptiskan, maka kita sudah mati bersama Masiah, kita dikuburkan bersama dengan dia, dosa-dosa kita, kutuk-kutuk kita sudah terkubur bersama dengan dia. Dan waktu Yesus bangkit, dia membawa kita bangkit dalam sebuah kehidupan baru yang disebut lahir baru. Saudara, jadi pada waktu kita dibaptiskan, semua kutuk, semua dosa itu sudah dikuburkan, ditutup oleh darah Masiah Yesus, ya. Dan waktu kita keluar dari air, itu gambaran Yesus membawa kita dalam kebangkitannya. Kita dilahirkan baru, menjadi ciptaan baru. Sebagaimana kita diampuni Tuhan dari segala dosa, segala kesalahan, seperti itu pula lah hak penuh kita untuk mendapatkan kesembuhan dari segala penyakit. Nah, perhatikan. Ayat ini ayat yang sangat dahsyat, mensejajarkan pengampunan dengan kesembuhan, saudara-saudara. Jadi kalau kita berhak atas pengampunan waktu kita dibaptis, berarti seperti itu pula kita berhak atas kesembuhan setelah kita lahir baru. Amin? Amin, saudara-saudara? Iya kan? Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Ini rahasia Alkitabiah yang harusnya kita kenal dari firman-Nya. Jadi ada covenant Elohim tentang kesembuhan, saudara-saudara. Ada ikat janjinya Tuhan kita tentang kesembuhan. Ikat janji itu artinya dia rela mengikatkan dirinya pada apa yang dia janjikan kepada kita. Dia nggak mungkin berbual, dia nggak mungkin tidak menggenapi, dia nggak melupakan janjinya. Dia tidak mungkin abai terhadap apa yang dia janjikan kepada kita. Karena ini sifatnya covenant, sebuah ikat janji. Dia rela terikat dalam perjanjiannya, dan kita pun yang terikat janji, kita harus rela terikat dalam perjanjian itu, saudara-saudara. Nah, inilah yang disebut covenant. Covenant Elohim tentang kesembuhan. Kesembuhan dan pengampunan, keduanya adalah janji-janji covenant yang tersedia karena darah Masiah yang telah ditumpahkan. Jadi, penyakit apapun, saudara-saudara, ketika orang itu orang itu menggunakan imannya, tapi mungkin si ini sendiri tidak beriman, saudara. Mungkin ya, orang yang lumpuh ini sendiri tidak beriman, tapi orang-orang yang lainnya menunjukkan imannya, yang bawa si lumpuh ini kepada Tuhan Yesus Masiah. Itu bisa terjadi sebuah mujizat. Tapi itu nanti, itu gambar ya. Jadi kita ke kata-kata dulu, mungkin saya salah memilih gambar tadi. Ya, pilihan bagi kita untuk disembuhkan tidak lebih sepele di hadapan Tuhan ketimbang keputusan kita untuk menerima pengampunan dosa. Jadi sama bobotnya pilihan kita mau disembuhkan dengan pilihan kita untuk kita mau diampuni segala dosa kita, di hadapan Tuhan dianggap sama bobotnya, sejajar gitu. Ini yang ajaib, ini yang dikemukakan oleh firman ini ya, firman yang dalam Mazmur tadi. Nah, jadi pilihan bagi kita untuk disembuhkan tidak lebih sepele, tidak lebih ringan di hadapan Tuhan ketimbang keputusan kita untuk menerima pengampunan dosa. Jadi sama bobotnya. Jadi menerima pengampunan atau menerima kesembuhan tidaklah tergantung pada pilihan Tuhan, tetapi lebih tergantung pada iman, pada kerinduan dan kemampuan kita untuk menerima apa yang sudah tersedia dan dijanjikan dalam firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah menyediakan kesembuhan itu, sebagaimana Tuhan sudah menyediakan pengampunan, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni, demikian juga kita sudah disembuhkan. Itu yang termuat dalam Mazmur tadi ya. Berikutnya, jadi kesembuhan ya tidaklah tergantung pada pilihan Tuhan, tetapi lebih tergantung pada iman kita, pada kerinduan kita, pada kemampuan kita. Soal dosa juga begitu, tergantung pada iman kita ya, kerinduan dan kemampuan kita untuk menerima apa yang sudah tersedia dan dijanjikan oleh firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita begitu yakinnya bahwa ternyata antara pengampunan dosa dengan kesembuhan itu sama bobotnya di hadapan Tuhan. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke, mari kita lihat ayat-ayat lain yang menyatakan kehendak Tuhan untuk kesehatan dan kesembuhan kita. Mari kita lihat. Lalu berfirmanlah Dia, jika engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu, dan engkau melakukan apa yang benar di matanya, engkau memerhatikan perintahnya dan menjaga ketetapannya, aku tidak akan menimpakan ke atasmu semua tulah yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, karena akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu. Keluaran 15 ayat 26. Aku tidak akan menimpakan ke atasmu semua tulah yang telah aku timpakan kepada orang Mesir, karena akulah Yahweh yang menyembuhkan kamu. Perhatikan saudaraku, tulah atas orang Mesir itu demikian dahsyatnya ya. Dan kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu, maka Dia pasti memberkati roti makananmu
dan air minumanmu, dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Keluaran 23 ayat 25. Lihat ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, ini kaitannya dengan kehendak Tuhan untuk kesembuhan atau tentang kesehatan dan kesembuhan kita. Oke? Sekali lagi, kita melihat janji Tuhan sebagai penyembuh. Beberapa orang bisa saja mengatakan bahwa ini adalah janji-janji perjanjian lama yang ditujukan hanya bagi bangsa Israel kuno. Ya Pak, itu kan janji dalam Taurat Pak, untuk orang-orang Israel. Karena iman, kita ini anak-anak Abraham. Dan saudaraku, jadi bukan hanya anak-anak Abraham secara biologis, yaitu orang Israel sekarang yang sedang mulai dipersalahkan karena di Masjid Al-Aqsa terjadi sesuatu ya oleh dunia ya. Tapi itu keturunan Abraham secara biologis. Tapi termasuk kita, ini keturunan Abraham, tapi kita secara iman, saudara-saudaraku. Karena itu yang perjanjian covenant-nya berlaku pula atas kita. Jadi Tuhan tidak akan memberi janji kesembuhan kepada orang Israel perjanjian lama jika dia tidak akan memberikannya juga kepada gereja perjanjian baru. Tidak, dia tidak akan bikin covenant kepada orang Israel. Kalau tujuannya bukan untuk sesuatu nubuat ke masa depan, bahwa kematian Hamasiah akan dimulai dari ketidakpercayaan orang Israel menyambut dia, sehingga harus pintu terbuka bagi goyim, bagi saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak melihat ke depan semacam itu, maka dia nggak akan bikin covenant kepada bangsa Israel, saudara-saudara. Jadi karena dia melihat ke depan, bahwa nanti akan ada yang disebut gereja, ada yang disebut tubuh Hamasiah, maka dia membuat covenant itu bagi keturunan Abraham secara fisik dan juga bagi gereja. Tapi jalurnya tetap sekarang adalah iman. Ketika keturunan Abraham tidak beriman secara benar, tentu saja banyak janji-janji yang luput dari mereka untuk digenapi oleh Bapak Yahweh. Ya bukan digenapi sebetulnya, mereka terima, seharusnya mereka terima gitu ya. Mungkin nanti pada zaman Antikris mereka mengalami kesulitan gitu saudara ya. Seharusnya mereka bisa menghindari. Oke? Selanjutnya. Oke, sebagai buktinya, mari kita telusur ayat-ayat di bawah ini. Mari kita telusur ayat-ayat di bawah ini. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna adalah dari atas, turun dari Bapa segala terang, yang di hadapannya tidak ada perubahan atau bayangan peralihan. Maleakhi 3 ayat 6. Sebab akulah Yahweh, aku tidak berubah. Karena itu, kamu Bani Yakub tidak akan dilenyapkan. Kemudian, Ibrani 13 ayat 8. Yesua Hamasiah tetap sama kemarin dan hari ini, bahkan sampai selamanya. 1 Korintus 10 ayat 11. Dan semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang untuk siapa akhir zaman telah tiba. Nah, saudara, masih ada ke ayatnya. Oke, coba kita lihat satu persatu. Setiap pemberian yang baik, setiap karunia yang sempurna adalah dari atas, turun dari Bapa segala terang, yang di hadapannya tidak ada perubahan atau bayangan atau peralihan. Pernyataan utama di sini adalah Bapa itu tidak berubah. Yahweh Tuhan kita itu tidak berubah. Kalau dulu dia memberikan pemberian yang baik, kalau dulu dia memberi karunia yang sempurna, dia turunkan itu dari atas, maka sekarang pun gereja akan mengalami dan sedang mengalami pemberian yang baik, sedang mengalami karunia yang sempurna, sebab Yahweh tidak berubah. Namanya adalah Ehyeh Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Artinya, dia maha ada, dia maha hadir, tidak terbatas oleh dimensi waktu dan ruang. Dia bisa hadir dimanapun, dan dia bisa hadir kapanpun, dan dia tidak berubah. Saudaraku, dia tidak semakin tua, rentak, peot, tidak. Dia tetap Tuhan yang gagah perkasa, kapanpun dan dimanapun. Dia bisa hadir, saudara-saudaraku. Ya, tidak ada perubahan, bayangan, peralihan, tidak ada sama sekali pada dirinya. Artinya, kalau dia sudah memberikan pemberian yang baik dulu, itu adalah untuk kita juga gereja di akhir zaman ini. Ya, sebab Yahweh memang tidak berubah. Ya, ayat Maleakhi 3 ayat 6 tidak berubah. Ya, makanya Bani Yakub itu tidak akan dilenyapkan, karena dia sudah berjanji tidak akan dilenyapkan. Nanti umat Tuhan itu akan terdiri dari Bani Yakub dan kita gereja, saudara-saudara. Itu umat Tuhan yang ada di surga nanti. Bani Yakub, Israel, dan kita gereja akan sama-sama memerintah bersama dengan dia, Sang Raja Maha Besar.
Ya, Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yeshua HaMashiach tetap sama, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Inilah bukti bahwa Yeshua HaMashiach adalah Yahweh Sua, Yahweh Hak Ben, Yahweh Hak Dabar, yang menjelma menjadi manusia, atau berinkarnasi menjadi manusia. Dan dia sama, Yahweh, tidak berubah. Kemarin, hari ini, bahkan selamanya. 1 Korintus 10 ayat 11 mengatakan, semua contoh perjanjian lama itu sudah terjadi kepada orang-orang perjanjian lama itu, kepada bangsa Israel itu telah dituliskan sebagai nubuatan bagi kita, peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita sudah dinubuati lebih dulu, kita sudah diperingati lebih dulu bahwa nanti apa-apa yang terjadi pada bangsa Israel, itu pun yang akan terjadi pada kita. Kalau bangsa Israel menerima pemberian yang baik, karunia yang sempurna, maka kita pun akan mengalami pemberian yang baik, karunia yang sempurna. Ya, saudara-saudara, nah memang ada satu bedanya adalah pada saat Yeshua HaMashiach menggenapkan semua tuntutan Torah di sana. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau pada zaman Israel, ketika mereka mengatakan, aku bisa melakukan Torah, ternyata mereka gagal, tentu ada akibat dari kegagalannya. Tapi pada zaman kita, saudara-saudaraku, ketika kita berkata, aku berserah kepadamu, dan Tuhan Yesus berkata, aku telah menggenapkan semuanya, maka saudara-saudaraku, waktu kita jatuh, dia akan membangunkan kita. Kita akan dipulihkan. Tapi ingat, yang membuat itu semua adalah iman kita, saudara. Bukan berarti Tuhan pilih kasih, gereja lebih dikasih. Tidak. Di zaman ini, penggenapannya itu belum terjadi. Tapi di zaman kita, penggenapannya sudah terjadi. Tetelestainya sudah terjadi dalam Yeshua HaMashiach. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, di zaman kita ini, saudara-saudaraku, kita tidak lagi mengalami kutuk itu kembali kepada kita. Di zaman Israel pun bukan semuanya akan terkutuk, hanya orang tertentu yang dengan sombong dan pongahnya melawan Tuhan, gitu, ya. Tapi di zaman perjanjian baru ini, kalau orang-orang yang melawan Tuhan, dia bukan orang-orang yang lahir baru. Tapi orang-orang yang lahir baru adalah orang-orang yang tahu bahwa hidupnya dan tuntutan atas dosa, tuntutan maut atas dirinya sudah ditanggung, tetelestai, selesai oleh Tuhan Yesus HaMashiach. Nah, itulah saudara bedanya ya. Jadi ingat baik-baik. Ingat baik-baik, saudaraku. Satu hal yang ingin saya sharingkan dengan saudara-saudara, sebenarnya ada dua hal. Oke ya, saya sharingkan saja sebelum berakhir. Mungkin akan diulang-ulang pada pelajaran-pelajaran yang akan datang juga. Yang pertama adalah bahwa ketika manusia berdosa, Adam berdosa, terkutuklah tanah. Terkutuklah tanah, saudara-saudara. Dan terkutuklah tanah itu artinya, saudara-saudara, kita ini dari tanah akan kembali kepada tanah, ya. Tubuh jasmania yang badania, yang jasmani, ya, yang daging, itu akan kembali kepada yang binasa, dan bumi ini, Eretz ini, yang akan berganti dengan bumi baru, ya. Jadi tubuh kita tidak akan kita pakai lagi. Kita akan dapatkan tubuh kemuliaan karena tubuh kita terkutuk, saudara-saudaraku. Nah, tapi nanti ya, artinya bukan sekarang, nanti pada saat kita mati, itu tubuh kita akan menyatu lagi dengan tanah, nah, begitu, ya. Jadi kita memasuki surga itu dengan tubuh kemuliaan, karena terkutuklah tanah, terkutuklah Adamah, terkutuklah tanah. Nah, yang kedua, saudara-saudaraku, saya juga mau sharingkan dengan saudara-saudara, kehidupan Yeshua sendiri, saudara-saudaraku, kehidupan Yeshua sendiri, itu adalah sebuah kehidupan yang memakai tubuh jasmania, seperti manusia pada layaknya, tetapi, ini yang ajaib, saudara-saudaraku, dia tidak selalu, dia Tuhan, tapi dia sedang menjelma menjadi manusia. Dia tidak selalu menggunakan otoritasnya untuk mendatangkan mujizat. Jadi mujizat dalam dirinya tidak selalu dia lakukan. Kapan dia lakukan? Ketika dia melakukan kehendak Bapa, misi bagi kerajaan surga, baru dia lakukan mujizat. Tapi dalam hidupnya, dalam tiap jengkal hidupnya, dia tidak selalu melakukan mujizat. Artinya apa? Waktu dia tidak makan, dia bisa lapar. Padahal dia bisa mengintervensi hukum alam dan berkata, "Kau usah merasa, nggak usah lapar, nggak lapar, kamu pasti nggak lapar, nggak makan juga nggak kenapa-napa kok, aku Tuhan kok." Bisa, saudara-saudaraku, bisa, tapi dia tidak melakukan itu. Waktu dia dicambuk, dia bisa merasa sakit, bisa merasa derita yang sangat luar biasa. Padahal dia Tuhan. Kalau dia turun intervensi hukum alam, dia bilang,
Wah, nggak berasa cambuk ini. Itu sama juga dengan diusap. Bisa, saudara-saudara. Tapi dia tidak lakukan itu. Nah, ini hal-hal yang harusnya kita selalu ingat. Jadi mujizat, ya, mujizat itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tapi kemungkinan ketika kita cari kehendak Tuhan, tidak selalu kita harus mempraktekkan mujizat. Kita anggap semuanya adalah berkat gitu. Walaupun kita lapar, itu berkat. Walaupun kita sakit, itu berkat. Karena di dalam sakitnya Tuhan sudah menjamin sembuh gitu, saudara-saudaraku. Dan ini yang disebut kita itu terima berkatnya. Ya, mungkin ini adalah hal-hal yang sedikit agak jadi pertanyaan gitu. Tapi ini seru, saudara-saudaraku, untuk memikirkan ini. Ya, dibanding pelajaran yang barusan kita dapatkan ya. Oke, sampai di sini, saudara-saudaraku, pelajaran hari ini. Dan minggu depan kita lanjutkan lagi ya.